yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika hambanya bujur-bujur berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu apabila baik lawan kita, lalu kita itu ngeyel, kita itu nakal, kira-kira hakun lah hanya memberi kesempatan. Pian begawi lawan orang, sudah digajinya, sudah diberinya kebaikan, sekalinya kita tuh kada baik lawan bos, kita tuh kada baik lawan majikan kita tuh rancak ulahinya sangkal, kira-kira tak hakun aja lah memberi kesempatan. Secara rumlahnya pastinya kada hakun memberi kesempatan lagi, sudah nyawa beri muarbana sudah beratus kali sudah memberi nyawa kesempatan. Ini kada mulai kita itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejahatan dan kebaikan kita, hitung aja yang mana yang kita rancak ingat Allah kah, lupa lawan Allah kah, rancak maksiat kepada Allah kah, rancak taat kepada Allah kah. Ya, harusnya kada pantas, tapi karena umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pandang bahwasanya kita ini adalah umat Sayyidina Muhammad, maka itu per detik Allah Ta'ala beri kesempatan sekalipun kita itu dalam bergelimang dosa. Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amun sudah paham sedikit daripada makna begitu besar jasa Sayyidina Muhammad terhadap kita pulang beri setetes saja, beri setetes daripada apa yang kita tahu masalah kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Kita kada kawa menyebarkan ilmu Sayyidina Muhammad, kita kada kawa hendak menegakkan ilmu Sayyidina Muhammad, hendak menjunjung apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kada ketika kita mendengar nama Sayyidina Muhammad, hati kita itu senang sebagaimana Sayyidina Muhammad senang ketika mendoakan kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang lebih menggembirakan bagi seorang mukmin, bagi seorang yang bujur-bujur hatinya itu bersih, kecuali inya itu maandak di dalam hatinya orang yang bersih. Siapa orang yang bersih? Orang yang paling bersih kada lain huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan haramkan yang hadir ya Allah kecuali di dalam hatinya ada tersimpan cinta yang begitu besar kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya Allah di kedua orang tuanya ya Allah dan keturunan-keturunannya ya Allah, andak di dalam hati setiap mereka itu ya Allah, dan kami yang hadir ya Allah rasa cinta yang membawa kepada keberkahan dunia dan akhirat. Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau ini adalah salah seorang daripada kekasih Allah, kekasih yang mana dirindukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau ini diceritakan bahwa Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau menjadi salah seorang pemimpin daripada pemimpin waliullah, artinya kekasih Allah, sidin jadi pemimpinnya. Kenapa? Garang berkat siapa? Garang berkatnya itu adalah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini berataan kau bermajlisan nang kayak ini hasil keringatnya Sayyidina Muhammad. Kita kawan nyaman do majlisan nang kayak ini hasil daripada apa? Doa Sayyidina Muhammad saban malam gesan umat sidin. Hasil daripada perjuangan menteteskan adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya amun orang itu kenal lawan Sayyidina Muhammad, apabila orang itu ma'rifah lawan Sayyidina Muhammad, maka inya akan nyaman mendapatkan kebahagiaan itu nyaman benar. Kenapa? Karena kebahagiaannya itu bujur. Itulah salah satunya daripada yang sangat dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad, yaitu kita menjaga hati. Kesimpulan daripada ilmu tasawuf berataan
kesimpulan. Mungkin beratus-ratus kitab, beribu-ribu kitab mungkinlah di dalam ilmu tasawuf tuh, banyak benar, ratusan bahkan ribuan kitab. Kesimpulannya daripada itu berataan dan menjadi kunci untuk mencapai apa? Mencapai yang kita inginkan daripada ribuan kitab itu sebuting. Kayak apa kita menjaga hati? Kayak apa kita menjaga hati? Itu aja. Hati kita itu kayak apa? Lawan nikmat Allah. Nyamuntong bisa aja alhamdulillah kalau lah, tapi hati belum tentu lagi. Yang diingatnya apa? Yang diingatnya dirinya seorang. Oh, aku lagi nyaman nih hari ini nih. Mau alhamdulillah benar aja aku dapat gajian, dinyatakannya dirinya seorang tuh, yang kenyamanan dirinya seorang tuh kadang mau mengingat Allah yang memberinya tuh kebanyakan manusia kayak itu tuh. Nah, yang diingatakannya gasan dirinya seorang. Ada mau mengatakan bahwasanya oh alhamdulillah Allah yang memberi aku rezeki. Makanya orang bahari itu melajari ketika kita mendapatkan rezeki, guru-guru kita bahari langsung aja ingatakan alhamdulillah Allah yang memberi aku kayak itu. Dan supaya mengingatakan kita. Maka jar ulama salah satunya Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri, jar beliau kesimpulan daripada tasawuf mura'atul qalb, kayak apa di setiap per detik kita itu beramal atau kita itu lagi beribadah, per detiknya kayak apa kita menjaga hati kita. Jangan sampai sedikit masuk daripada makhluk di sana. Jangan sampai masuk di sana hendak minta sambat lawan orang lain. Ketika kita telah menasihati anak aja Jen, menasihati anak pasti ada dalam hati itu anak minta imbalan supaya inya bakti lawan kita, supaya inya bakti lawan kita, berarti masih minta pujian daripada anak, masih minta selain daripada Allah. Kadalillah ngarannya mendidik anak nita. Menjaga hati, pokoknya nih ketika kita hadir nih, makanya yang ulun dari julun kayak apa kita ketika kita menghadapi maulid nih, makanya jalan ulama al-zawahir unwanul bawatin, yang secara zahir itu adalah tanda daripada apa yang di dalam hati kita. Ketika kita semangat membaca maulid misalnya, menyebutkan penerbangan sampai bangkak misalnya tangan misalnya nih, penyairan sampai anak pacul nih kita suara nih misalnya, itu menunjukkan bahwasanya di dalam hatinya pun gembira benar memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-zawahir unwanul bawatin, yang zahir itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan diberikan cahaya tauhid hati kita, insyaallah lah. Nyamannya dapat cahaya tauhid di dalam hati itu nyaman pian apa-apa. Bersih hati kita tak bersih. Maka kebanyakan manusia itu amun yang kada dipadahi liati aja inya beramal itu pasti hati pian jaga aja hati, ketika beramal jaga hati, ketika sembahyang jaga hati, ketika hadir majelis ilmu jaga hati, ketika berbuat baik lawan orang lain jaga hati, ketika dipakai orang lain jaga hati, ketika pian memandang orang lain jaga hati, jangan sampai memandang dengan pandangan yang hina, ya. Memandang yang hina tuh harus perlu masam nggak? Kadang mesti biarnya senyum-senyum aja padahal hatinya muar benar, senyum-senyum padahal beri muar hatinya. Ada juga kayak itu. Jaga hati, itu kesimpulan. Makanya jadi Tuan Syekh dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, wa 'alaika bi islahi sariratik hatta tasira khairan min 'alaniyatik, wa dhalika li anna as-sarirata mawdi'u nadharil haqq wal 'alaniyata mawdi'u nadharil khalq. 'Alaika, lazimi bagi engkau bi islahi sariratik, memperbagusi yang di dalam. Kita telah membagusi, kita telah belajar kayak ini belajar juga kayak apa caranya membagusi yang ada di dalam sini yang di dalam sini itu lebih lagi dijaga. Makanya jaga benar, dijaganya dengan apa? Dengan ilmu yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga kita tuh nakawa membaiki muha,
minta maaf lawan bebinian pakai make up, bebungas-bungas supaya dilihat orang bagus. Itu tak pakai baju nang kayak ini dina umah amunnya hati kada dijaga pian minta sambat bungas tak. Ini jadi berseragam gini supaya apa? Supaya kelihatan bagus. Ya. Tapi kan boleh menyambati orang lain, ini contoh aja lah, ini contoh. Aduh, boleh menyambati orang. Menapak terbang sing gancangan. Gasan apa? Gasan memuji Sayyidina Muhammad kah? Gasan meramai telinga makhluk kah? Ini tetap nyalain kita. Yang menyairnya biar bertaan dapat ya Allah. Sama aja supaya nyaman didengar orang kah? Emang karena dorongan mahabbahnya kepada Sayyidina Muhammad ini membaca syair. Yang hadirnya, nah kenapa lagi sudah tadi ulun sudah ulun lah pakaian kayak ini juga imam maksudnya sama aja ulun lah sudah dah. Nah, yang hadirnya bilang datang ke sini itu nah, datang ke sini, uyuh batis pian datang ke sini, batu pulang duduk hadir di sini, hendak napa? Bagusi yang di dalam hati ini nah. Amunnya bagus yang di dalam hati, napa jar beliau islahi sariratik hatta tasir khairan min alaniyatik, sampai lebih bagus, lebih mencorong daripada yang nih muha kita zahir nih. Jangan sampai muha kita bungas, di dalam hati kita hirang lutung. Wan bepira. Hah? Bepira tuh kalau dalamnya kalau itu kalau lah pas berapa pira. Tapi baru ada juga tanda-tandanya. Yang mau ini punya ada tandanya, sama dibuka bupiranya banyak benar. Pengalaman gak dasar pengalaman mujur. Tukar durian dia nulun, oh, bagus benar. Han menipu kalau lah. Jangan sampai kita nangka itu bupira dalamnya penuh dengan penyakit tuh nah. Hah? Bagusi kayak apa caranya hendak membagusi? Yang pertama ilmu baginda Muhammad. Jaga bujur-bujur hati itu ketika beramal langsung kontak hati. Makanya hati adalah muha-muha lah. Karena kalau muha-muha kalau lah jangannya muha-muha so aku dipandang muhanya so ini bungas nih ada bungas nih ada nih hati-hati. Apa gerang supaya itu nah yang dipandang Allah kenapa gerang di sini wadzalika li anna sarira karena bahwasanya yang di dalam maudhi'u nadharil haq adalah tempat pandangan Allah wal alaniyah dan yang zahir ini maudhi'u nadharil khalq tempat pandangan manusia. Biar aja dipandang manusia itu kada bagus, tapi dipandang Allah Ta'ala bagus. Tapi punya kehendak tuh dipandang manusia bagus, dipandang Allah Ta'ala bagus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahanlah yang zahir bagus, yang batinnya lebih bagus lagi insyaallah lah. Kenapa gerang? Karena ini tempat pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagusi yang di dalam jersiden. Nah, biasanya membagusi yang di dalam ini amalannya salah satunya banyak kita tafakur. Itu membaguskan yang di dalam. Amunnya zikir yang zahir bagus. Jadi zikir dan tafakur. Yang zikir supaya bagus la ilaha illallah. Bagus kalau kelihatannya baca maulid, bagus kalau lah berzikir terus montongnya, bagus hadir majelis ilmu zahir. Tapi tafakur, oh aku nih hadir nih kesan apa? Oh aku nih beramal nih kesan apa? Oh aku nih bebini kesan apa? Oh aku nih berkhidmah kesan apa? Oh aku nih dianak orang di ada nyaman dianak orang di muka gasan apa? Oh aku nih pakaian yang bagus gasan apa? Oh aku nih mendidik anak gasan apa? Oh aku nih yang kasih bini gasan apa? Yang bini aku nih berkhidmah lawan laki gasan apa?
Oh aku menasihati laki geus apa? Oh aku menasihati bini geus apa? Itu yang di dalam itu dan kebanyakannya orang itu kada paham bahwasanya syaitan itu ketujuh benar inya itu membisiki hati kita supaya apa? Yang pertama kita itu merasa ada baisi, tetap merasa bisi kekuatan, merasa bisi ilmu, merasa bisi kepintaran, merasa bisa mendidik, merasa bisa melakukan sesuatu, merasa ini maka hilangkan berataan itu dengan tafakkur. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala lah pemikiran yang jernih, insyaallah lah. Namanya tafakkur, sa'a khairun min alfi raqa'ah. Satu umat aja kita berpikir, maksudnya memikirkan apa yang bujur dipikirkan, yaitu memikirkan Allah lebih baik daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Itu ya Allah. Dan memandirakan masalah hati ini jangan sampai kita itu hendak menuju akan kesan orang lain. Kada boleh. Kalau bang misalnya kena laki nih melihat bini bermamai misalnya, lalu hatinya ini kada bagus nih bini ini, jangan itulah. Jangan kesan menyambati orang. Ini kesan kita ketika melihat orang tuh jahat lawan kita, kayak apa hati kita? Hati pulang. Ketika orang tulah misalnya mencaci maki kita, hati juga yang main supaya kita tuh mendapatkan karomah daripada Allah. Kadanya biar aja itu jar, hanya kalau bisa didengari manusia tuh jar, tapi hatinya sangkal. Biar aja jadinya tuh jar menyambati kita, kan bapak juga jar, bapak juga herani, kada bermanfaat juga umat, tapi hatinya jangannya berduaan aja sok ditempelengnya sekolah, maulah itu. Ini yang intinya daripada tasawuf itu berataan adalah menjaga hati. Pian bulik mulai sini kena berjalan. Kayak apa pian melihat makhluk Allah, hati itu dijaga. Kayak apa pian kena berhadapan lawan ini kena anak guring, kayak apa hati kita bersyukurkah? Kadakah? Ulun nak bertakon. Adalah kebanyakan emang ada nang kayak di jalan. Pian tuh ngalih guring. Apa solusinya? Ngalih benang guring. Apa solusinya? Apa? Bener ya? Kawin? Ya apa kawin? Magin ya kalau kau guring. Bener ya? Nyari nih obat guring. Itu paling nyaman kalau sudah lah. Untal obat yang menang guring. Tapi ulun betakun, adakah obat bangun? Obat bangun adakah? Pastikan guring dan minum obat bangun maulah. Adakah ngaran obat guring? Itu luar biasa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hendak guring aja jin mengingatkan hati kita, kayak apa menjaga hati kita supaya selalu bersyukur. Ulun jujur pian ulun amun hendak guring itu takutan benar. Ulun takutan namanya anak guring itu takutan. Mesti guring tak terbangun lagi kayak ada obatnya. Ada obatnya. Obat bangun adalah obat tidur banyak aja. Kalau cari jadi di daerah sini ada. Tapi amunnya obat bangun tuh ngalih. Kayak apa caranya obat bangun? Minallah. Tafakkur. Liur ngalih bener nih tak. Kena hendak makan itu banyak kena tuh tersyirikakan tak banyak ada sadar kiranya nasi itu yang mulahnya kanyang harusah nito makan nasi, punya nasi wara mungkin ingat aja Bang masih lawan Allah ya kalau lah. Tapi yang sudah ada sambal abang nyomannya jar nasi ini jar ya kan ingat kita tak ya, makanya jaga hati itu nata soal tuh jaga hati dia. Lagi ada cacapannya ulang. Kada ingat lagi dah. Mau diri seorang kada ingat lagi dah. Rasanya yang mulah nyaman tuh itu. Kada ingat lagi sudah yang memberi nikmat kena tak.
Han amunnya kita kawa tuh lah ingat itu terus itu pengen kita sawab sudah hati kita tenang ya Pak. Baju putih kau aja Pak, bismillah dona, bismillahnya ingat biasa aja mau bismillah kau aja. Tapi pas panas-panas tuh kan anak kita es ada ingat lagi tuh mau bismillah jadi gak ingat lagi sudah. Kiranya kalau teh es tuh yang maulah habis hilang dahaga ada ingat bang bahwasanya ya Allah Ta'ala aku yang menghilangkan ya Allah hati kalau lah mainnya kalau lah makanya jangan bagus sih bujur pang itu bagus kelihatannya bismillahirrahmanirrahim bagus alhamdulillah pulang bagus tapi yang di dalam hati tadi ini adalah Allah itu jalur yang paling nyaman ilmu apa yang di dalam hati ini yang di dalam hati ini adalah ilmu tasawuf dan hendak menyempurnakan menerangakannya pulang adalah ilmu tauhid hendak membaguskan zahir ilmu fiqih hendak memberasi hati ilmu tasawuf amunnya hendak supaya ada berasi aja tapi harum tapi diterima oleh Allah itu harus belajar tauhid. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Mudah-mudahan dengan berkat Tuhan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, mudah-mudahan yang di dalam batin kita mencaronong insyaallah lah. Di dalam batin kita ini penuh dengan cinta kepada Allah, syukur kepada Allah, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu amalan doa tuh jangan kada dibaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jangan kada dibaca imam sembahyang teman. Itu wasiat Sayyidina Muhammad gasan Sayyidina Mu'adz. Allahumma a'inni ya Allah bantu ulun ya Allah a'inni ala dzikrika mengingat pian ya Allah. Di setiap apa aja tuh melihat pisang ingat lawan Allah. Cuma aja warnanya ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tuh kena berubah jadi kuning kena tuh. Siapa mencatnya? Ayo, biar pian cat mang kayak apa? Ada nggak kayak apa itu nah? Itu kekuasaan Allah lah. Lihat ya, ada kulitnya pulang. Di dalam itu tuh ada buah namanya pisang. Pian makan nyaman, yang mulai nyaman siapa? Nah hati kita kena pulang. Itu kena tuh. Apa aja melihat apa aja sudah paling kada jangan seharian itu kada ingat lalu lawan Allah. Seharian suntuk ada danang ganang ilmu nang kayak ini, nah makanya ini hendak dihidupkan pulang di kampung. Makanya di mana-mana nih ada diadakan majelis supaya mengingatkan orang selalu bersyukur supaya jangan tasyiriki batin. Batin itu jangan sampai syirik lawan Allah. Yang paling bahaya itu syirik mahabbah. Ini ngariban inilah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Bubuhannya mencintai dunia sama kayak mencintai Allah, bahkan di atas daripada Allah. Nah itu nanti. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala aja dosa kita insyaallah lah. Makanya ulun pesani sebuting amunnya hendak yang masalah hati ini diampuni oleh Allah Ta'ala ketika sembahyang 5 waktu, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ingatakan hadirkan ketika membaca 2 kalimat syahadat, ya Allah ampuni yang ada yang ulun kada tahu di dalam hati ulun ya Allah. Nah itu ajalah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wali Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.